Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Survei: Ridwan Kamil ungguli Prabowo, Anies dan Ganjar di Jawa Barat. Pengamat: Jokowi dukung Prabowo untuk jegal Anies Baswedan. Sibernas.id: Survei Ridwan Kamil ungguli Prabowo, Anies dan Ganjar di Jawa Barat. Lembaga survei CIGMAK menyebutkan Ridwan Kamil di Jawa Barat unggul elektabilitas dibandingkan Prabowo, Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Berdasarkan pertanyaan terbuka atau top of mind, sosok RK mengantongi dukungan paling tinggi sebesar 22,1%, kata CEO CIGMAK Research and Consulting Panca Pratama di Jakarta Minggu. Demikian pula, lanjut dia, dalam simulasi pertanyaan tertutup tentang siapa calon presiden yang akan dipilih jika pemilihan presiden dilaksanakan saat ini, Ridwan Kamil menempati elektabilitas paling tinggi 39,2% dari 18 nama yang diuji. Di urutan kedua adalah Prabowo Subianto 23,5%, disusul Anies Baswedan 14,9% dan Ganjar Pranowo 8,1%, kata dia. Sedangkan elektabilitas kandidat lainnya di bawah 5%. Sementara itu, menurut Panca, pemilih yang belum memutuskan undecided voters 3,8%. Kemudian menurutnya dilihat dari aspek loyalitas pendukung, figur RK juga menempati paling tinggi, yaitu sebesar 31,5%. Meninggalkan cukup jauh Prabowo Subianto yang selama ini cukup bersinar di Jawa Barat. Pemilih loyal Prabowo 16,1%, Anies Baswedan 9,5%, Ganjar Pranowo 5,1%. Sementara itu dari segi popularitas capres di Provinsi Jawa Barat, sosok Ridwan Kamil merupakan figur yang paling dikenal dan disukai di Jawa Barat, ucapnya. Popularitas RK sudah menembus 99,2% dengan tingkat kesukaan 97,2%. Di bawah RK, kata Panca, menyusul Prabowo 96,9% dengan kesukaan 75,7%. Popularitas Anies Baswedan 86,6% dengan tingkat kesukaan 80,3%. Popularitas Sandiaga Uno 81,4% dengan kesukaan 80,4%. Sedangkan kandidat lainnya pengenalannya masih di bawah 80%. Namun demikian, jumlah swing voters masih cukup tinggi, yaitu 32,6%. Jika dilihat dari data tren strong supporter, maka terlihat ada peningkatan dukungan terhadap Ridwan Kamil, ujarnya. Survei dilaksanakan pada 12 hingga 28 September 2022 dengan menggunakan metodologi multi-stage random sampling atau MSRS. Jumlah responden 825 orang. Diwawancarai secara langsung dengan menggunakan kuesioner dengan margin error plus minus 3,48% dan tingkat kepercayaan 95%. Sementara itu, dilansir dari Kurio.com, pengamat, Jokowi dukung Prabowo untuk jegal Anies. Direktur Lingkar Madani Indonesia 5 Indonesia Ray Rangkuti menduga Presiden Joko Widodo sengaja mendorong Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju pada Pilpres 2024. Seperti diketahui, Jokowi menyebut Pilpres 2024 kemungkinan akan menjadi jatah bagi Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut diutarakan oleh Jokowi dalam puncak acara peringatan ulang tahun Partai Perindo Senin 7 November 2022. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk mencegah aliran suara masuk ke mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab Prabowo dan Anies akan berebut suara di banyak kantong pemilih, ujar Ray Jumat 11 November 2022.
Dirinya menduga dua tokoh tersebut akan mendominasi pemilih di wilayah Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Di pulau dan provinsi tersebut, suara Prabowo dan Anies terus-menerus saling gerus, kata dia. Akan tetapi, menurutnya, Anies cenderung mendapatkan basis pemilih Prabowo yang sempat kecewa dalam Pilpres 2019. Selain itu, dia juga menilai dorongan Prabowo dilakukan agar suara untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak tertahan. Dengan terus mendorong Pak Prabowo melaju, potensi Anies meraup suara di kantong-kantong non-Ganjar dapat tersendat, ujar Rai. Dengan demikian, menurutnya Prabowo dan Ganjar berpotensi memenangkan putaran pertama dan menimbulkan rasa nyaman bagi Warta Ekonomi melansir, ada Prabowo hingga Anies, Gercep umumkan Capres 2024. Najwa Shihab, menurutku bagus sih. Presenter Najwa Shihab turut menyoroti perkembangan dunia politik Indonesia saat ini. Mendekati tahun pemilihan umum atau pemilu pada 2024 mendatang, diketahui sejumlah nama sudah bersiap mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto misalnya lebih dulu menyatakan diri siap maju kembali untuk merebut kursi presiden. Kemudian disusul Partai Nasdem dengan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sampai Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang memilih Ganjar Pranowo. Partai-partai lain juga rencananya akan segera menyusul mendeklarasikan calonnya masing-masing. Melihat manuver partai politik tersebut, Najwa Shihab pun memberikan pujian. Menurut dia, makin cepat justru lebih bagus bagi masyarakat untuk menentukan siapa calon terbaiknya. Menurutku bagus sih, karena makin bagus buat demokrasi kita, jadi makin punya banyak waktu untuk memilih-milih rekam jejak para calon. Katanya dikutip dari tayangan kanal YouTube Najwa Shihab. Dengan promosi lebih dini, masyarakat dapat menilai bagaimana calon pemimpin yang akan menakodai Indonesia, melanjutkan presiden sebelumnya, yaitu Jokowi. Karena bagaimanapun pemimpin yang layak dipilih bukan hanya menawarkan sosok, melainkan juga harus ada ide-ide yang memiliki manfaat bagi rakyat luas. Apalagi lanjut perempuan yang akrab disapa Nana itu merasa kampanye politik yang diterapkan dalam aturan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, hanya 75 hari. 75 hari sebentar loh, tuturnya. Di samping itu, Najwa juga tak memungkiri bahwa deklarasi pencapresan lebih cepat terdapat sisi negatif, sebab dikhawatirkan akan mendatangkan konflik, salah satunya mengenai pelanggaran partai yang tidak bisa disanksi. Hal tersebut karena Bawaslu secara resmi belum membuat aturan karena belum waktunya. Menurutku lebih baik manfaatnya dibanding mudaratnya. Dari segi pemilih ya, kita punya waktu panjang untuk melihat, tutur Najwa. Demokrat masih bisa untung meski AHY nggak jadi cawapres Anies Baswedan. Refli Harun sebut pasang foto enak dilihat, sama-sama ganteng. Masih sebelumnya PKS dan Demokrat mengambil keputusan mengikat untuk mendeklarasikan dukungan koalisi pengusung Anies Baswedan menyusul Nasdem jadi sorotan. Alotnya keputusan yang diduga karena sama-sama mau jatah cawapres, Anies Baswedan ini dinilai hanya mementingkan kepentingan partai sendiri, berharap cocktail effect dibanding suara rakyat yang mengharapkan Anies bisa maju di Pilpres. Mengenai hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun turut berkomentar. Refli menganggap tanpa PKS dan Demokrat, akhir AHY jadi cawapres Anies pun mereka tetap bisa mendapat keuntungan. PKS gak ada ruginya karena ternyata banyak pendukung Anies yang ingin memilih PKS for the time being menurut survei, jelas Refli melalui kanal YouTube miliknya. Pun demikian dengan Demokrat, Refli menganggap tanpa harus Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapres, Demokrat masih bisa meraup keuntungan. Refli menyebut Demokrat bisa memainkan tagline Anies Presidenku, Demokrat Partaiku.
Penggunaan foto satu frame antara AHY dan Anies juga diyakini bisa berdampak. AHY tetap bisa mengkapitalisasi melalui image-image Demokrat partaiku, Anies presidenku, lalu munculkan foto AHY sama Anies. Kenapa? Jauh lebih enak dilihat dibandingkan foto Surya Paloh dengan Anies. Kan dua-duanya cakep, muda, ganteng, pokoknya idola emak-emak dan remaja putri. Kalau misalnya ditampilkan foto Surya Paloh, waduh, orang lihat beda banget, seperti bapak dan anak. Tetapi kalau AHY, wah, seperti kolega. Demikian juga dengan PKS, seperti bapak dan anak, ungkap Refly. Harus teguhkan sikap. Refly mengungkapkan jika memang PKS dan Demokrat berkomitmen menjadikan Pilpres nanti genuine election, maka keteguhan memilih Anies Baswedan harus dipilih. Alangkah baiknya kalau memang ada genuine election, PKS dan Demokrat harus segera memutuskan paling tidak komitmen terus mendukung Anies agar tidak terombang-ambing, jelas Refly. Langkah PKS dan Demokrat menurut Refly patut ditunggu, khususnya terkait sikapnya pada Nasdem dan Anies Baswedan. Secara langsung Refly menyebut apakah PKS dan Demokrat akan jadi penyelamat atau pengkhianat dari suara masyarakat dan elemen yang mendukung Anies Baswedan. Kita lihat saja apakah Demokrat dan PKS akan jadi partai penyelamat atau pengkhianat. Penyelamat pendukung Anies Baswedan, siapapun dia dan dimanapun dia, atau pengkhianat pendukung Anies Baswedan, siapapun dan dimanapun dia, jelas Refly. Lebih lanjut, Refly menilai masih alotnya PKS dan Demokrat mengambil dan meneguhkan keputusan mengusung Anies Baswedan berbanding terbalik dengan Nasdem. Bahkan Refly menganggap PKS dan Demokrat harusnya berterima kasih ke Nasdem. PKS dan Demokrat sudah terlalu lama di luar pemerintahan Jokowi. Harusnya mereka berterima kasih ke Nasdem yang mau mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres, jelas Refly. Bukannya tanpa alasan, Nasdem yang berani mengambil keputusan mendeklarasikan Anies di ambang ancaman serius sebagai partai pendukung Jokowi 2 periode. Nasdem dengan mendukung Anies bukannya tak mungkin dimusuhi langsung oleh Jokowi yang dinilai beberapa analisis terus menginginkan kekuasaannya berlanjut lewat orang-orang yang ia kehendaki. Karena risiko yang mereka hadapi banyak dimusuhi istana, dimusuhi Jokowi dan juga menjadi target, barangkali sasaran untuk dicari kesalahan-kesalahannya, ungkap Refly Harun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.